لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahul alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al halimul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tugasnya seorang hamba, Allah tidak menuntut apa-apa, tetapi tugasnya seorang hamba, la in syakartum la azidannakum. Tugasnya seorang hamba hanya senantiasa bersyukur dan bersyukur. Kasih nikmat sedikit bersyukur, kasih nikmat banyak bersyukur. Senantiasa bersyukur, la azidannakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat tersebut. Dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah seorang hamba ketika seorang hamba dikenalkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba dikenalkan dengan Allah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Apa gunanya harta banyak kalau tidak kenal kepada Allah? Apa gunanya jabatan tinggi kalau tidak kenal kepada Allah? Maka seorang ulama mengatakan khairu fi khairin ba'dahun nar wala syarru fi syarrin ba'dahul jannah. Tidak dikatakan kebaikan, tidak dikatakan kesuksesan kalau setelah kematian dia dimasukkan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga tidak dikatakan kesengsaraan, tidak dikatakan kecelakaan kalau akhirnya dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para anbiya dan para rasul. Kita bersyukur Pak dikasih pemimpin yang pimpinannya para nabi dan para rasul. Sehingga saking mulianya baginda Nabi, seluruh para nabi dan para rasul diharamkan masuk surga sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita dapat cipretannya, barokahnya baginda Rasul, seluruh umat terdahulu diharamkan masuk surga sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu riwayat Pak dalam kitab Bukhari diceritakan babul qaulu rabbul alamin. Suatu ketika antar pada hari kiamat nanti seluruh manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Maka Nabi Adam mengatakan, lastulaha, ini bukan bagian saya. Kamu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam wa huwa khalilullah. Karena Nabi Adam punya kesalahan, punya satu lupa.
Begitu juga datang kepada Nabi Ibrahim, seluruh manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mengatakan lastulaha, lastulaha. Ini bukan bagian saya. Kamu datang kepada Nabi Musa wa huwa kalimullah. Kamu datang ke Nabi Musa, maka seluruh manusia datang ke Nabi Musa minta syafaat. Maka Nabi Musa mengatakan lastulaha, lastulaha, ini juga bukan bagian saya. Kamu datang ke Nabi Isa wa huwa ruhullah. Datanglah kalian ke Nabi Isa, dia adalah ruhullah. Maka seluruh manusia datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan sama, lastulaha, lastulaha. Maka seluruh manusia Nabi Isa mengatakan kamu datang kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada kalian ke beliau. Maka seluruh manusia datang kepada beliau. Maka Nabi menyambut dengan analaha, analaha, ini bagian saya. Jadi Nabi itu di dunia berpikir suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ya Nabi Allah, doakan saya, Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akharat. Ya Allah, ampunilah Sayyidatina Aisyah dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang. Maka Aisyah radhiyallahu anha bergembira. Maka Nabi mengatakan, hai Aisyah, apakah kamu bergembira dengan doa saya ini? Iya, saya bergembira ya Rasulullah. Ketahuilah hai Sayyidatul Aisyah, setiap habis sholat, saya setiap habis sholat mendoakan umatku biar dosa-dosanya diampuni seluruhnya. Inilah sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak berhak kita ini sebagai umatnya mencacinya, apalagi menghinanya. Seperti kita punya atasan, maka kita digaji atasan, dikasih bos kita mencaci, walaupun manusia selain baginda Nabi punya aib, tetapi secara manusiawi nggak pantas kita mencaci bos kita yang setiap bulan dikasih gaji kita nih. Apalagi baginda Rasulullah SAW yang setiap hari memikirkan kita, setiap hari memintakan ampun kepada kita. Saking memintakan di akhirat nanti, baginda Rasulullah SAW juga akan memberi syafaat kepada kita. Maka kemudian analaha, analaha, ini bagian saya, ini bagian saya. Maka Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak pernah dihanturkan, tidak pernah diucapkan di dunia. Pujian-pujian yang istimewa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau sujud, maka Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa tushaffa. Hai Muhammad, angkatlah kepala engkau. Apabila kamu berbicara, kamu akan didengar. Apabila kamu minta, akan diberi. Dan apabila kamu beri syafaat, akan diberi syafaat. Maka Nabi mengatakan, ummati, ummati ya Allah, umatku, umatku ya Allah. Umatku ada mereka yang imannya biji jawawut. Saya minta dimasukkan surga, maka Allah berfirman, masukkanlah ke dalam surga. Terus lagi terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipuji, yang tidak pernah diucapkan di dunia, dengan pujian yang sangat luar biasa sampai 4 kali. Ya Allah, masukkanlah surga orang-orang yang dari umatku yang mereka punya iman walaupun sebiji, lebih kecil daripada biji debu, lebih kecil daripada debu. Maka Allah berfirman, hai Muhammad, masukkanlah
umatmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang 4 kali Nabi SAW sujud lagi di bawah arsy, maka Allah SWT berfirman, ya Muhammad, irfa' rasak wa kul yusma' wasal tu'ta wasfatu syafahi. Muhammad, angkat kepala kamu minta akan dikasih, kamu akan mau minta syafaat akan diberi syafaat. Ya Allah, ada umatku yang tidak pernah berbuat kebaikan, tetapi dia pernah mengucapkan kalimat yang agung, la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, wa idhamati wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, masukkanlah orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini Allah Subhanahu wa taala, inilah maka pada hari ini kita akan membaca pentingnya, keutamaannya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya kita senang kepada seseorang, maka kita senantiasa memuji-muji dan senantiasa menyanjung-nyanjung. Yang tidak ada yang makhluk yang lebih mulia di muka bumi ini kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babur rabi fi fadilati salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan fadilahnya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabati Rasulillah sallallahu alaihi asran liman shalla alaika marratan wahidatan hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Sebagian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyra liman shalla alaika marratan wahidan, ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepada engkau 1 kali? Liman kana hadirul qalbi, qala, dan pahala ini apakah orang yang hatinya tawajuh, maksudnya hatinya khusyuk gitu. Maka Nabi mengatakan, qala bal huwa likulli musalli alayya ghafilin wa yu'adzimullah amsal jibal walal malaikata tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Jadi beliau mengatakan, la bal huwa likulli musalli, tidak, walaupun hatinya ghaflah, hatinya lalai, bibirnya bersalawat kepadaku, wa yu'azzimullah amsal jibal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan pahalanya, membesarkan pahalanya sebesar gunung. Wal malaikatu, dan para malaikat tad'u lahu, mereka berdoa baginya, wa tastaghfiru lahu, dan para malaikat beristighfar padanya. Inilah fadilahnya sholawat, Pak. Walaupun kita ini lagi ghaflah, lagi lalai pikiran kemana-mana, yang penting bibir Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, maka pertama Allah akan beri pahala seperti gunung. Yang kedua, para malaikat akan mendoakan dan lidah-lidah. Maka Nabi SAW pernah bersabda, carilah lidah-lidah yang tidak pernah berbuat dosa. Maksudnya apa? Ada lidah-lidahnya para malaikat. Kalau malaikat sudah berdoa, pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersolawat pertama dikasih ganjaran pahala seperti gunung. Yang kedua, para malaikat akan mendoakannya. Dan yang ketiga, para malaikat akan memintakan ampun pada dirinya. Ini adalah fadilah sholawat, Pak. Walaupun kita ini, hati ini kita nggak khusyuk, pikiran lagi kemana-mana, mungkin juga lagi galau kemana-mana, lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, yang penting bibir kita sholawat, maka pahalanya luar biasa. Wa amma idza kana hadirul qalbi, adapun orang yang khusyuk,
Waktu salatu alaihi fala ya'lamu qadra dzalika illallah ta'ala. Adapun orang-orang yang dia ini bersolawat hatinya khusyuk, maka tidak diketahui ukuran pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersolawat itu pasti diterima, Pak, gitu maksudnya. Orang yang bersolawat pasti diterima, walaupun dia ria, walaupun dia apa, pasti diterima. Lain dengan amalan-amalan lain, tapi kalau sholawat kita nggak khusyuk, apa kita pamer apa segala macam, sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang khusyuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih pahala yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Pahalanya orang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama pahalanya besar, yang kedua akan didoakan para malaikat dan para malaikat akan beristighfar kepadanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa dia bersalawat alayya atasku, wahidatan satu kali, sallallahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat alaihi atasnya ashron 10 kali. Rawahu Muslim wa Dawud wa Ibnu Hibban wa Nabi radhiyallahu anhu qala fi sahih Muslim Abdullah ibn Umar ibn As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya sallatan sallallahu alaihi bi'a ashron kada dzakaran Nawawi fil adhkar. Barang siapa, dalam kitab adhkar juga disebutkan, barang siapa yang dia bersolawat kepadaku, kata Nabi 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan maknanya selawat apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rahmat kepadanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadanya, kasih sayangnya, maka segala sesuatu hajat-hajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri. Inilah fadilah, salah satu fadilah sholawat. Satu riwayat lagi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang dia ini bersolawat alayya atasku alfa marratin 1000 kali, lam yamut, tidak akan mati, hatta yubashiru lahu, sehingga dia diberi kabar, lahu baginya, bil jannati, dengan surga. Wa fi riwayatin man shalla alayya, dalam riwayat lain yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia bersolawat alayya atasku alfa marratin 1000 kali, busyira, maka diberi kabar, bil jannati, dengan surga, qabla mautihi, sebelum datang kematiannya. Barang siapa yang dia ini bersolawat kepada Nabi 100.000 kali, 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih ganjaran yang luar biasa, yaitu sebelum mati Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kabar bahwasanya dia akan memasuki surga ini. Jadi sebelum meninggal Allah kasih kabar, kamu punya kapling di surga ini, surga tingkat segini, kaplingannya berapa meter, Allah SWT akan kasih kabar gembira bagi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Minimalnya kita pernah ngerasain, Pak, pernah ngerasain sekali, walaupun dicicil, mungkin waktu libur lagi banyak kosong, daripada ngelamun sambil ngopi, sambil nonton TV, nggak apa-apa kita salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Minimalnya kita pernah mengamalkan sekali. Dengan apa? Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita sebelum mati, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi kabar bahwasanya kita akan dimasukkan
surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya, barang siapa dia bersolawat atasku salatan wahidatan, bersolawat sekali, sallallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat atasnya biha, dengan solawat yang sekali tadi, asyron, dengan 10 kali solawat. Wa man shalla alayya, dan barang siapa dia ini bersolawat alayya atasku, asyron 10 kali, sallallahu alaiha biha mi'atan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang dia ini bersolawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang dia ini bersolawat alayya atasku alfan 1000 kali, lam tamassuhun nar, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Ayat naru jahannam, wa fi riwayatin la yu'adzibullahu bin nar, dia tidak akan diadab dengan api neraka. Ini barokahnya kita ini sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kelipatan-kelipatan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kita nggak bisa sekali, kita nggak bisa 10 kali kita sholawatan sekali. Kalau bisa kita 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan sholawat kepada kita, maksudnya akan memberi rahmat 100 kali. Kalau kita sholawat 100 kali kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat sholawat kepada kita 1000 kali. Dan orang yang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW 1000 kali, maka ganjarannya adalah tamassuhun nar, tidak akan disentuh api neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tanda cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah ganjarannya luar biasa. Sampai dalam satu riwayat, Nabi di kuburan itu punya satu malaikat namanya Asmaul Khalaik. Jadi malaikat itu mendengar seluruh makhluk. Kalau kita sholawat sekali, maka malaikat menyampaikan kepada Nabi, ya Nabi Allah, fulan bin fulan sholawat kepada engkau 1 kali. Apabila 10 kali, begitu juga Nabi, malaikat itu akan menyampaikan kepada Nabi, fulan bin fulan telah bersolawat kepada engkau 10 kali. Maksudnya apa? Kalau disebutkan namanya, kalau kita hari-hari sholawat, pasti dan pasti Nabi akan kenal kepada kita. Kalau kenal kepada kita, maka akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin kita banyak sholawat, maka kita semakin akan dikenal Nabi. Orang-orang dulu tuh pengen ketemu Nabi, pengen pengen mimpi dengan Nabi, karena orang yang mimpi dengan Nabi, kata Nabi, benar-benar ketemu Nabi. Dan orang yang pernah mimpi ketemu Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kehidupannya, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan-jalan kebaikan. Maka dari sekarang Pak, kita sholawat terus, perbanyak sholawat. Kita mau kerja di kereta apa di kendaraan, kita banyak sholawat. Daripada kita dengerin yang memusing-musing, mungkin timbul kita lalai, habis itu pusing, takut-takut ntar ada Israel tiba-tiba datang, kita nggak tahu. Tiba-tiba datang, kita dalam keadaan lalai. Tapi kalau kita yang di dalam keadaan lalai, tapi bibir kita senantiasa sholawat, maka tadi wastaghfiru lahu malaikah, malaikat senantiasa istighfar. Nah, kalau kita dalam keadaan bibir kita sholawat, kita diambil Israel, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita.
Pentingnya kita memperbanyak sholawat walaupun kita dalam keadaan kita nonton TV. Maka salah satu saya pernah silaturahim, ada namanya Habib Muhammad As-Saghaf di Parung sana. Beliau ngasih ijazah kepada saya bahwasanya kamu pengen nggak ada pohon duit di rumah kamu, Syajaratun Nuqud, pohon duit katanya. Dulu kehidupan saya ini susah katanya, tetapi setelah saya baca sholawat ini, baca sholawat Syajaratun Nuqud, pohon duit, maka sekarang beliau punya santri kurang lebih 13.000 Pak, gratis semua. Dan sampai universitas, bukan sampai aliyah sanawiyah, tapi sampai universitas. Boleh kapan-kapan kalau ada waktu silaturahim ke Parung melihat Habib Muhammad As-Saghaf. Beliau punya amalan dari kakek-kakeknya, yaitu sholawat Syajaratun Nuqud. Sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap habis Isya 100 kali. Beliau merasakan 4-5 tahun Allah Subhanahu wa taala buka jalan rezeki dari mana-mana. Salah satu amalan beliau. Maka pondoknya luar biasa besar. Santrinya ada 13.000 kurang lebih. 13.000. Gratis semua, nggak bayar. Gratis semua, nggak ada yang bayaran, gratis semua. Maka orang dari mana aja seneng, dari agama lain, dari orang Hindu, orang Buddha, seneng aja ngasih ke beliau. Pokoknya senang aja. Dia nolak gak mau, pokoknya saya senang, pengennya ngasih aja begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih jalan macam-macam rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namanya sholawat Syajaratun Nuqud. Itu adalah suatu pengalaman, walaupun Nabi SAW secara teks hadis adalah sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi ada satu pengalaman ulama, salah pengalaman Duriyatul Rasul yang beliau mengamalkan dan Allah Subhanahu wa taala ijabahi pengalamannya. Sebagian para sahabat ada suatu ketika rombongan sahabat lagi perjalanan, terus di perjalanan beliau singgah di satu kaum. Di satu kaum tersebut diusir sama kepala suku. Maka diusir, tiba-tiba kepala suku tersebut disengat kalajengking. Maka kepala suku ngelaporan kepada anak buahnya, suruh, mungkin tuh musafir itu bisa ngobatin saya kali, suruh ke sini. Akhirnya para sahabat datang ke situ lagi, dibacakan apa? Surat Fatihah 7 kali. Jadi sekarang para ulama 7 kali surat Fatihah menjadi ayat ruqyah. Jadi kalau 7 kali apa-apa sakit, baca Fatihah 7 kali, alhamdulillah banyak yang sembuh gitu. Maka dibaca 7 kali, dan ini perkara nggak pernah disampaikan oleh Nabi. Barang siapa yang baca 7 kali untuk menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, nggak pernah. Tapi ini istilahnya para sahabat bahwasanya keagungan Al-Quran ini luar biasa, bisa menyelesaikan permasalahannya. Maka dibaca 7 kali, dikasih syarat kalau kamu pengen sembuh, karena kalian udah mengusir saya, ya caranya kalau saya bacakan ayat-ayat Allah, kamu baca bayar 1 bukit kambing. Maka dibacakan 7 kali Fatihah, maka sembuh Pak. Dibawa tuh kambing ke Madinah, laporan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW makan kambing tersebut. Ini namanya qabliyahnya Nabi. Sunnah itu ada macam-macam. Sunnah ada sebenarnya ada 3 yang sering disampaikan, ada 3. Ada qaul, ada fil, ada perbuatan Nabi, ada qaul Nabi, ada takrirat Nabi, ketetapan Nabi. Tapi ada 2 juga sunnah, yaitu qabliyah Nabi. Bagaimana Nabi menerima para sahabat mengamalkan perkara-perkara yang tidak dianjurkan Nabi, tetapi tidak keluar dari syariat. Nah ini juga para ulama itu juga sholawat sama seperti sholawat, tetapi istilah kata menamai sholawat dengan Syajaratun Nuqud, pohonnya duit. Kenapa? Karena pengalaman asbab sholawat tersebut banyak duit datang kepadanya. Begitu juga para ulama-ulama membuat sholawat yang lain, macam-macam sholawat. Itu pengalaman ulama dan mereka ada dasarnya.
Kalau kita nggak bisa ya minimal kita salat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, udah cukup. Yang jelas kita perbanyak sholawat, maka anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, keberkahan-keberkahan akan datang kepada kita. Sebaliknya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata, barang siapa yang dia meninggalkan sholawat alayya atasku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan surga. Jadi orang yang meninggalkan sholawat, nggak mau sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, kata Nabi, sungguh dia telah meninggalkan jalan-jalan surga. Maksudnya apa? Kalau kita ini banyak sholawat, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kehidupan kita. Tapi kalau kita ninggalkan sholawat, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan kasih macam-macam masalah kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عاسرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاكرا إلا أغنيته ولا مارضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.